Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang prinsip ketiga, yaitu rational people think at the margin. Artinya, orang rasional berpikir di margin. Bertindak rasional. Seseorang yang akan melakukan suatu kegiatan atau tindakan ekonomi yang selalu berpikir dengan akal sehat, bukan dengan berdasarkan emosi serta hawa nafsu. Artinya, mereka melakukan suatu tindakan atau kegiatan berdasarkan logika, bukan dengan hal-hal semata yang tidak masuk akal. Pembuat keputusan rasional akan mengambil suatu tindakan jika marginal benefit dari tindakan itu lebih besar dari marginal cost-nya. Seorang akan berpikir secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dan apa yang akan menjadi kerugian mereka. Semakin kamu puas, semakin kamu senang, maka akan semakin besar pula utilitas. Jadi dengan kata lain, utilitas ini seperti kepuasan kamu yang diukur menggunakan angka. Kualitatif yang dibuat kuantitatif, guna memudahkan pendekatan keilmuan. Jadi maksudnya adalah, orang akan lebih memperhatikan margin atau selisih daripada hal lainnya. Manusia rasional berpikir untuk untung seuntung-untungnya. Dan manusia rasional juga bisa saja memaksimalkan kepuasannya dengan batasan tertentu. Di sini saya menjabarkan dua teori yang berlaku dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, dengan biaya yang minimal, kamu akan dapat kepuasan tertentu. Dan yang kedua, dengan biaya tertentu, kamu akan dapat kepuasan yang paling maksimal. Sekarang kita masuk ke tujuan prinsip ekonomi. Ada 4 tujuan prinsip ekonomi. Yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam konsumsi. Yang kedua, untuk memperkecil adanya suatu kerugian akibat dari sebuah kesalahan-kesalahan tertentu. Yang ketiga, untuk mendapatkan suatu keuntungan yang semaksimal mungkin. Dan yang keempat, untuk mempergunakan kemampuan dan modal yang dimiliki. Berikut adalah manfaat prinsip ekonomi ketiga menurut saya. Yang pertama, mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang kedua, memperkecil adanya kerugian akibat kesalahan-kesalahan tertentu. Yang ketiga, mencegah terjadinya konsumsi yang boros. Yang keempat, mempergunakan kemampuan dan modal yang dimiliki. Analisis ini menunjukkan bahwa margin memainkan sedikit dan tidak ada peran dalam kehidupan manusia biasa, dan itu hanya sebuah konstruksi yang digunakan untuk menyederhanakan kehidupan manusia dengan cara yang memungkinkan para ekonom untuk membenarkan penggunaan kalkulus mereka. Contoh yang pertama adalah makan malam. Pilihannya bukanlah memakan ayam ataupun berpuasa, tetapi apakah akan memakan makanan sisa atau makanan yang baru. Contoh kedua yaitu mengerjakan tugas. Pilihannya adalah untuk tidur atau mengerjakan tugas. Tetapi apakah akan mengerjakan sekarang atau nanti pada saat deadline? Ada perintah yang sangat cocok dengan ide ini, yaitu perintah Mirowski tentang neoliberalisme pada nomor 6, yang berkata, engkau menjadi individu harus belajar bertindak secara rasional untuk memutuskan serangkaian investasi dalam diri mereka sendiri dan perubahan perilaku mereka yang akan meningkatkan daya tarik Anda kepada orang-orang yang sehingga mereka akan memberi uang untuk bekerja bagi mereka. Tentu alasannya adalah bahwa kesediaan seseorang untuk membayar suatu barang didasarkan pada manfaat marginal yang akan dihasilkan oleh satu unit tambahan barang tersebut. Kata marginal dalam pidato umum atau penggunaan awam
kadang-kadang mengacu pada proyek yang rapuh. Misalnya, saya membuat topi, dan saya memiliki divisi yang dimana ternyata bukan penghasil uang yang besar yang saya harapkan. Atau bisa jadi, divisi itu telah mencapai titik impas, tetapi akan menjadi divisi pertama yang akan saya potong. Kecuali jika mulai menunjukkan tanda janji, dan mungkin saya akan menyebutnya divisi itu sebagai marginal. Istilah biaya marginal tidak sama dengan biaya peluang. Biaya peluang adalah dari perspektif pembeli, sedangkan biaya marginal dari perspektif penjual atau produsen. Artinya, biaya peluang mengacu pada apa yang harus dikorbankan pada margin sebagai pembeli karena ketika Anda membeli yang lain. Biaya margin mengacu pada apa yang harus dikorbankan oleh penjual atau produsen untuk menjual atau memproduksi satu item lagi. Berikut adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Prinsip ini masuk akal jika dipertimbangkan dalam jangka yang pendek. Dan untuk jangka yang lebih panjang, rasanya agak kurang, karena tidak ada cara untuk menentukan probabilitas. Beberapa orang mungkin akan beruntung dan memenangkan permainan kehidupan. Orang lain tidak beruntung. Banyak hal yang tampak sangat rasional pada suatu titik dapat berhasil atau tidak, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Dan itu sesuai dengan pemahaman saya tentang pasar sebagai urusan menit demi menit. Dalam jangka panjang, pasar investasi dan perumahan merupakan ancaman nyata bagi pemikiran marginal orang-orang Mankiw. 2. Saya tidak berpikir ini adalah definisi tentang peran rasionalitas dalam pengambilan keputusan manusia. Seluruh subjek agen rasional telah menjadi sasaran kritik atas dasar filosofi dan praktis. Dan saya berharap untuk sampai pada titik tertentu. 3. Dengan memutuskan bahwa ekonomi penuh dengan orang-orang rasional, pintu terbuka untuk spekulasi kursi berlengan. Kata Mankiw. Jika saya dihadapkan dengan semangkuk sop kentang tumbuk, inilah cara saya memutuskan berapa banyak yang harus saya ambil. Saya rasional, jadi saya akan memodelkan makan kentang tumbuk berdasarkan yang murni rasional dengan cara yang persis sama. Mereka mengetahui bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk pensiun dan menarik kesimpulan tentang cara orang-orang rasional bertindak dan membangun ke dalam model mereka. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.